kita mulai lagi ya. Selamat malam menjelang malam di Aero Edu Studio. Melihat lagi masih unboxing tentang alat daripada Maono dari siang ya, punya mainan baru. Terus masih cari-cari di mana sasaran kontak dalam perjalanan supaya lebih jernih dan berstabil pendidikannya. Oke, sambil mendengarkan musik ya, masih kita siaran di podcast. Oke, untuk alat ini itu bisa lumayan ya, saya unboxing dari tadi siang. Bisa dilakukan indoor bahkan bisa outdoor sebenarnya, karena di alat ini ada baterai penyimpanan yang cukup bisa sampai 8 jam ya, bahkan bisa sampai 24 jam ya, kita bisa lakukan siaran sampai ini. Next lagu ya, untuk ini kita beri plus dulu untuk lagunya. Lanjut, ini bercerita saja tentang mengalami kegiatan kemarin ya. Saya pribadi kemarin rekan-rekan yang seperjuangan daripada guru hebat ya. Lakukan rundown kegiatan di bulan Maret ini dari awal bulan minggu kedua di awal bulan melakukan pelatihan itu perkenalkan tentang soft launching dari IMLA. Apa sih IMLA itu ya? Kita beritahukan aja di Bincang Malang ya, atau Bimal ya, Bimol Bincang Malang. IMLA satu peningnya kemarin mengatakan bahwa IMLA itu adalah Sumber Literasi Asosiasi yang diprakarsai oleh kaitan dana yang sidik gitu ya. Saya lebih benar sih tidak ada nama lengkapnya di sini dan dana atau ya itu memang sih orang-orang yang lebih terdekat biasanya asap api kayaknya sampai dan mungkin nanti bisa live on air ya, mengisi di studio. Kalau bisa tidak datang, bisa datang di studio, mungkin nanti studionya yang datang di kita. Memang ya pemantri ya, bahwa studio Aero Edu ini fleksibel. Fleksibelnya kenapa fleksibel? Saya kalau fleksibel, saya pun bisa bawa alatnya keluar gitu. Jadi jangan takut misalkan ketika posisinya bisa langsung sedang ada kegiatan di luar, tapi mau menginginkan ini ya senang naon lah, jemput bola ya. Oke, memperkenalkan aja sambil santai aja. Sini lebih fokus. Saya nanti ke acara agenda kegiatannya diisi dengan acara ngobras, ngobrol santai, kemudian kupas tuntas. Bahkan barusan ada ide lagi saya membuat nama kegiatan Bimal ya, Bimal atau Bincang Malang gitu aja. Jadi saya angkat perkenalkan tentang broadcast ya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi media salah satu alternatif di pendidikan, memperkenalkan apa sih broadcast itu,
bagaimana bisa diaplikasikan dengan dunia pendidikan itu ya. Kalau saya katakannya paburon lah, anggap saja paburonnya ya, tong serius gitu lah ya, nggak terlalu serius, jadi segi entertainnya kita gali, kemudian seriusnya akademisnya juga sama kita perkenalkan, kemudian di sini juga aspek daripada kompetennya ya, kompetisinya juga kita inikan, bahkan ya nanti kedepannya kolaborasinya ya, yang halnya tentang kita yang menyikapi tadi bahwa rundown acara saya dengan rekan-rekan yang cukup sering memperhatikan ya, tentang pendidikan lokal aja ya, halan sebenarnya sini kemarin dari Sopancing Imla, kemudian kita juga melakukan pelatihan evaluasi dengan kegiatannya ya, perlahan-lahan sih ya, masih belum diminati ya, atau mungkin masih segan atau apa sebagainya ya. Tetap saja dari kami itu selalu menebar energi positif ya, apapun yang dilakukan selama masih dalam rel-relnya atau tidak keluar dari apa yang kita konsep dari grand design pendidikan itu harapan dan cita-cita hanya untuk ya bincang-bincang saja gitu. Saya mau applause dulu ya untuk rekan saya ya, sambil wisata ya di applause. Kalau misalkan dianggap kegiatan kita dari rekan-rekan guru ya terkemana misalnya seladagan begitunya ya, tentu mengerti untuk kegiatan acara ya kita mah enjoy ya gitunya, enjoy aja untuk menyikapi, karena lebih banyak saya menikmati apa yang saat ini bisa dilakukan, kemudian mudah-mudahan harapan yaitu bisa bermanfaat untuk halayak segala umatnya yang kita ajak terus diinspirasikan, apalagi di masa pandemi kali ini untuk seorang guru itu harus banyak inisiatif, inovasi dan sebagainya dalam bukan menyikapi lagi ya, kita menghindari daripada wabah pandemi ini 19. Walaupun saya bercerita lumayan juga ya kalau guru, kadang-kadang kemarin dari masyarakat sendiri atau yang sebagainya yang menyikapi bahwa guru mah ngana sebenarnya apa enak gitu jika nanti termasuk tapi gaji ngalir, tapi ada kalau saya katakan ya orang tua itu hanya banyak liburnya senang di rumah. Ya kalau saya isikan curhatan saya sendiri baru anuna gitu bahwa enak ya saya kualifikasikan, tetap bahwa di sini kita memikirkan yang inspiratif gimana caranya bahwa anak-anak atau peserta didik itu walaupun dalam masa pandemi banyak yang dikatakan karena sistemnya yaitu untuk BDR lah, belajar di rumah, kemudian PJJ apapun itu namanya tentunya tetap kita masih bingung tapi merasakan keprihatinan ya selama 1 tahun, apalagi yang sekarang khawatir, banyak khawatirnya ya, samping daripada kita bagaimana pembelajaran tidak nyampe gitu, terus apakah peserta didik juga menyerapnya itu mereka mengerti atau tidak apa yang kita berikan ya, karena sangat
jauh sekali, berbeda sekali, 180 derajat ya kalau saya katakan, bahkan 360 derajat ya dari kalau kita melakukan aktivitas kegiatan tatap muka itu ya. Lanjut lagi tadi dari ngobrol santainya, kegiatan-kegiatan setelah kita kemarin dari awal mengajak ya segenap daripada para pegiat literasi ya, dan juga berkembang dengan komunitas-komunitas di IMLA ya. Saya katakan IMLA itu tetap kita inisiator ya dari inisiator dari kegiatan sendiri, bahwa penulis-penulis di Sumedang itu banyak yang intinya mereka menaikkan kreativitas, kreasi, menumpahkan semua daya pikirnya yaitu dalam coretan-coretan sehingga menjadi sebuah satu bukti ya, ketika saya bukan meneliti sih, kita mau bukan orang peneliti ya, kita juga ilmuwan ya, gitu. Biasa di luar lah, bukan luar biasa gitu ya. Saya hanya melihat rekan-rekan di sini banyak rekan-rekan guru yang punya daya kreasi atau kreator. Mereka membuat tulisan dituangkan dalam pantun, kemudian dalam karangan, ya, kemudian teks dan sebagainya. Itu dalam dunia kesastrawan ada menggali gitu ya. Dan di IMLA sendiri saya lebih mengarahkan gini dalam inisiatif saya di IMLA itu lebih ke arah coba kalau kita bayangkan pembuatan buku dalam saat ini penambahannya bahwa buku itu penerbit ya yang kan katakan penulis banyak, kemudian penerbit banyak kemarin kita lebih mengarahkan bahwa sepatulah Anda yang namanya guru itu kan harus bergerak dan terus bergerak ya. Kalaupun ini satu helai nafas kita itu menjadi harapan sebagai amal ibadah dan tetap bahwa di sini paribasana namanya yang tadi itu benar kita katakan dari masyarakat sendiri itu rumah sih bebannya banyak sebenarnya. Pas libur itu enak terorah ya. Karena satu helai nafas kita per sekian detik kita itu dibayar, apalagi yang digaji ya kalau begitu. Misalnya kita juga punya satu beban yang khawatirkan bagaimana kalau anak-anak kita tidak terakomodir secara rinci ya untuk pemberian materi kegiatan itu ya. Kembali lagi ke penulis ya, kemana ya panjang ya. Untuk penulis itu banyak kreativitas ya yang diinikan dari guru-guru penulis di Sumedang ya. Kita berbicara saya lokal dulu aja ya. Banyak yang bergabung di komunitas-komunitas, bahkan di sini banyak yang membuat buku ya. Kalau saya dicari itu pada bagus-bagus sih sebenarnya guru-guru hebat di Sumedang itu. Dengan mengarahkan aja dalam satu wadah di IMLA, mudah-mudahan diharapkan para penggiat literasi, para penulis, para kreator, kemudian yang sekarang sedang ininya pada pengisi konten ya gitu. Diharapkan kita bisa mengkolaborasikan dan bisa berkompetisi dengan kompetensikan ya. Kompetensi tetap harus ada itu berkompetensi. Karena sebagai pemicu kita untuk terus bergerak, apalagi seorang penulis ya. Itu ya paribasana kalau apa yang ada di hadapan kalau sudah menjadi penulis sejati, satu benda pun bisa menjadi torehan atau tulisan dalam berbagai lembar gitu. Nah itu ya. Ya lanjut lagi ya, mungkin atau puasa lah. Itu ya saya dulu aja bercerita ya. Kemudian kemarin lah dari minggu
kemarin saya menginginkan dari guru-guru ini, karena guru itu harus mempunyai sebuah organisasi profesi ya, dan memang mereka bisa meningkatkan kompetensinya, saling bertukar pikiran dalam memberikan teknik pembelajaran. Habis dari kegiatan imla, saya lanjutkan ke pemaparan tentang revitalisasi ya. Revitalisasi kemarin dari organisasi yang kalau katakan baru ya baru lah ya. Organisasinya IGI, dan ini mungkin belum semuanya mengenal, tapi ya, tidak hanya untuk dikenal sih, gerakan-gerakan kita di organisasi profesional bukan untuk dikenal dan bukan untuk dikenang, tetapi di sini kita lebih berbagi dan untuk tumbuh bersama-sama. Kalau kita sebagai profesional guru itu lebih menekankan kompetensi ya, bidang kompetensinya ya. Kemudian setelah revitalisasi kemarin alhamdulillah banyak rekan-rekan kami yang bergabung di IGI ya, saat kepemimpinan di tahun 2021 kemarin. Termasuk daripada pengurus juga cukup banyak, alhamdulillah, para senior, para guru hebat yang mengabdikan diri dan ingin meluangkan segala hidup dan kreativitas dan melihat ya alhamdulillah lah di IGI ya. Walaupun saya katakan ketika akan mendirikan di sini organisasi baru, itu hal yang baru dan memang banyak dinamika resistensi daripada halayak guru sendiri ya. Karena ada yang organisasi profesi itu memang banyak sih sebenarnya ini, cuman yang lebih bukan kental ya, saya katakan kental. Sebenarnya semuanya juga berasal daripada satu organisasi yang dinamakan dengan PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, yang memang sudah lama. Artinya kalau ketika sekarang muncul ada IGI, itu hal yang baru, dan saya katakan banyak peluang-peluang di sini untuk kalau misalkan tidak terakomodir daripada ide-idenya atau apa sebagainya, karena generasi penerus bangsa dari generasi ZX sampai sekarang di nolnya ada mungkin perubahan pola pikir yang harus disesuaikan, dan kita tidak terlepas daripada tetap bahwa guru itu adalah sebagai panutan, dan mungkin di sini tugas utamanya adalah mengajar, itu sih sebenarnya. Tetapi ada di beberapa peraturan menteri kan yang diinikan bahwa itu boleh dikatakan, hanya mengatakan bahwa guru itu harus berorganisasi dalam hal ini, berorganisasi di sini yaitu untuk mencurahkan atau menuangkan segala ide-ide yang mempunyai inovasi dan sebagainya, jangan sampai tugas guru ngajar gitu. Kalau saya sih berpikir lebih bukan kritis ya, tapi saya lebih menunjukkan ke depan bahwa kita itu harus mestinya apalagi guru-guru zaman now bukan kawal ataupun menginovasikan, harus terus bergerak ya, karena sesuai dengan perkembangan zaman banyak hal-hal baru yang akan kita temui, dan untuk anak-anak didik kita juga itu banyak hal-hal yang akan kita belum kita kuasai. Jangan sampai peserta didik sekarang lebih ke arah
hal-hal negatif yang harus kita jaga itu. Ya minimal kalau misalkan minimalnya kan pesan anak-anak sekarang itu mereka itu selalu banyak mencoba ya, dan hal-hal yang baru, dan bahkan banyak lahir dari generasi yang katakan generasi Z yang sampai sekarang itu mereka banyak menemukan penemuan yang baru seiring dengan pesatnya daripada teknologi dan IT-nya gitu. Nah, di sini juga memang landasan daripada teoritis kemudian atau akademisi juga ya harus diimbangi lah ya dengan perkembangan pada saat ini. Jadi budak bisa orangnya kudu lebih bisa gitu, karena ada guru mah ngajarkan supaya anak itu bisa dan karena biasa ya. Jangan alergi terhadap kamu yang sekarang itu teknologi dan sebagainya. Kita manfaatkan. Kita harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya memanfaatkan hanya sebagai user aja, tapi di sini harus menjadi founder dan sebagainya. Ya. Dan inilah fungsinya ketika saya mengatakan ini itu ada hal yang berbeda di Gigi, karena Gigi itu banyak kita saling bersharing ya, saling berbagi hal-hal penemuan baru, dan kita bagaimana mengkolaborasikan untuk pendidikan ya, khususnya pendidikan ya, hal-hal yang baru tentang media, bagaimana sih media pembelajaran, bagaimana kita teknik dalam mengajar pada saat ini mengimbangi daripada kemajuan daripada teknologi. Gitunya bercerita panjang sih kalau saya menceritakan tentang sejarah. Dan yang pada intinya kemarin alhamdulillah ya kita coba dari revitalisasi formatur baru, kita bermitra ya dengan Dinas Pendidikan dan sudah dapat diterima, dan alhamdulillah daripada Dinas Pendidikan sendiri juga sekarang sudah menerima, dan saya rasa hampir sama sih dengan kata daripada organisasi yang terdahulu juga. Karena kalau saya lihat, ini saya belum bicara untuk Sumedang saja ya, Sumedang kelihatannya pemimpin yang sekarang lebih moderat dan bisa menerima hal-hal yang saling yang belum untuk bertentangan ini bisa berselaras ya, dan bersinergitas, semua juga punya tujuan sama, yaitu satu, bahwa sebagai guru itu harus selalu meningkatkan kompetensi dan bergerak terus menerus, dan organisasi itu sebagai wadah ketika kita saling bertukar pikiran dan menemukan satu hal yang inovatif. Sampai di sini dulu saja untuk bincang malamnya atau bimalnya masih di channel ini sampai podcast ya, sedang sampai podcast ya, enjoy aja ya. Salam akhir dari saya, tetap stay Hero Edu Studio, dan nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. See you for the next. Thank you.